Para habaib sering mengungkapkan narasi bahwa nasab para habaib Ba'alawi sudah terang benderang bagaikan matahari di siang hari. Jika di siang hari dalam keadaan matahari terang benderang ada orang yang tidak bisa melihat, maka hanya ada dua kemungkinan. Kalau tidak ia buta, maka ia sedang sakit mata. Bagi penulis, nasab para habib Ba'alawi bagaikan gurun Sahara di malam likuran. Bagi penulis di sini, teman-teman, memosisikan bahwasannya nasab Ba'alawi itu seperti malam hari di gurun Sahara pada malam likurannya. Kalau malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gagasan Progresif 79. Sahabat Subhansa dan Setan Air dimana saja Anda berada. Makin menarik saja isu masalah nasab Ba'alawi di Indonesia, dan jawab-menjawab antara habaib dan Kiai Imaduddin Usman terus saja berlangsung. Dan kali ini ada tulisan lagi dari Kiai Imaduddin Usman yang mencoba kembali ya tampil begitu apik ya, cukup tajam, kedengarannya sangat sangar ketika merespon ya pernyataan-pernyataan Habib yang mengatakan bahwa nasab Ba'alawi itu seperti terangnya matahari. Kalau ada orang yang mempertanyakan ya matahari di siang hari yang terang, maka kemungkinan itu hanya ada dua. Dia adalah orang yang matanya buta atau dia sedang sakit mata. Tetapi ini kemudian disindir dengan sebuah bahasa satir ini ya, bahasa ibarat bahwa nasab Ba'alawi itu bagaikan ya burung Sahara di malam likuran. Artinya malam yang tanpa ada bintang, tanpa ada bulan, suasananya gelap ya. Dalam situasi malam yang tanpa ada bintang dan tanpa ada bulan, suasana gelap itu, lalu ada yang mengatakan bahwa wah ini malam yang terang. Kemungkinan ya dia sedang dalam keadaan bermimpi, atau dia bagaikan seorang katak dalam tempurung yang diberi balon ya 10 watt yang nampaknya terang. Nah ini kan sebuah bahasa-bahasa sastra yang kemudian menunjukkan ya semakin menariknya diskursus tentang nasab Ba'alawi ini, dan argumen-argumen yang dibangun baik oleh para habaib dan Kiai Imaduddin Usman ini memang luar biasa untuk kita terus telisik ke dalam. Dan tentunya ini akan memperkaya kita punya gagasan dan wawasan intelektual khususnya secara pernasaban atau sejarah habaib di Indonesia. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita simak ulasan dari tulisan Kiai Imaduddin Usman ini yang cukup filosofis, tajam, dan ini bisa membuat ya semakin keteterang para habaib. Kita simak dulu sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Nasab Habib Ba'alawi seperti malam likuran. Nah, ini pembahasan yang menarik menurut saya. Sebetulnya saya juga sudah memiliki jawaban-jawaban tentang tulisan ini. Tetapi karena ada tulisan di sini yang menjawab tentang atau dari pihak-pihak yang kemudian membenturkan penelitian Kiai Imaduddin dengan Ibnu Hajar Al-Haytami, kemudian dengan Yusuf An-Nabhani, Imam Yusuf An-Nabhani, kita akan bahas di sini teman-teman dan akan urai secara bersama ya. Di sini juga ada nanti pembahasan tentang Ibnu Hajar Al-Haytami, kemudian tentang Syekh Yusuf An-Nabhani atau Imam Yusuf An-Nabhani, dan juga Imam Az-Zabidi. Nanti kita akan urai secara bersama di sini teman-teman. Para habaib sering mengungkapkan narasi bahwa nasab para habaib Ba'alawi sudah terang benderang bagaikan matahari di siang hari. Jika di siang hari dalam keadaan matahari terang benderang ada orang yang tidak bisa melihat, maka hanya ada dua kemungkinan. Kalau tidak ia buta, maka ia sedang sakit mata. Bagi penulis, nasab para habib Ba'alawi bagaikan gurun Sahara di malam likuran. Bagi penulis di sini, teman-teman, memosisikan bahwasannya nasab Ba'alawi itu seperti malam hari di gurun Sahara pada malam likurannya. Kalau malam likuran itu berarti ya keadaan langit itu tidak ada bulan, tidak ada bintang di sana. Nah, dalam keadaan gelap semacam itu, ketiadaan bulan dan ketiadaan bintang, jika ada orang yang menyatakan malam tersebut terang benderang, maka hanya ada dua kemungkinan. Kalau dia sedang bermimpi melihat matahari, maka ia bagaikan katak dalam tempurung yang diletakkan di dalamnya lampu 150 watt.
Ini berarti bahasa satire ya. Kalau kalau kita belajar tentang bagaimana sastra Indonesia, ini masuk dalam bahasa satire. Narasinya narasi satire atau satir ya. Nasab Ba'alawi terputus periwayatannya selama 550 tahun itu fakta. Artinya sejak Ahmad bin Isa wafat, baru setelah 550 tahun ada penyebutan bahwa Ahmad bin Isa mempunyai anak bernama Ubaidillah. Ulama-ulama nasab sebelumnya tidak ada yang menyebut nama Ubaidillah sebagai anak Ahmad. Nah, penyebutan Ubaidillah ini sebagai anak Ahmad setelah 550 tahun itu pun setelah diteliti ternyata bermasalah. Karena nama Ubaidillah disebut sebagai anak Ahmad bin Isa dapat dikatakan hanya ditulis oleh keluarga orang yang ada kaitan dengan Ba'alawi saja, baik kolega maupun murid, begitu ya. Di bawah ini akan penulis tunjukkan beberapa contoh ulama-ulama yang menyebut Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa yang mereka mempunyai hubungan emosional dengan klan Ba'alawi. Nah, di sini yang pertama kali disebutkan adalah Habib Ali As-Sakron. Nah, nama Ubaidillah sebagai anak Ahmad pertama ditulis oleh Habib Ali As-Sakron yang wafat 895, berarti ini di abad ke-9-nya, di mana ia sendiri adalah keturunan langsung dari Ubaidillah. Silsilah lengkapnya adalah Ali bin Abu Bakar bin Abdurrahman bin Muhammad Mauladawillah bin Ali bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah. Habib Ali As-Sakron berasumsi di dalam kitab Burqatul Musyikoh ya. Ini juga sudah saya bahas di jauh-jauh hari ke belakang ya. Beliau berasumsi bahwasanya Abdullah bin Ahmad yang disebut oleh Al-Jundi di dalam kitabnya itu adalah leluhurnya, yaitu Ubaidillah yang bernama Ubaid bin Ahmad, di mana Al-Jundi atau Al-Janadia itu ada yang meriwayatkan Al-Janadia atau Al-Jundi, terserah ya. Intinya orangnya atau ulamanya ulama itu ya. Beliau wafat di abad ke-8 Hijriah tahun 730-an. Sekarang kita berpindah kepada Syekh Yusuf An-Nabhani, mana Syekh Yusuf An-Nabhani ini juga menyebut bahwasanya Ba'alawi ini, Ubaidillah ini juga tersemat pada Ahmad Al-Muhajir. Nah, Syekh Yusuf An-Nabhani ini bukan keluarga Ba'alawi, teman-teman. Penyebutan oleh An-Nabhani ini banyak dinukil oleh pembela nasab Ba'alawi sebagai salah satu hujah ketersambungan nasab Ba'alawi. Nah, Syekh Yusuf An-Nabhani ini adalah seorang sufi yang juga seorang qadhi. Dalam kitab beliau, di dalam kitab Riyadul Jannah fi Azkaril Quran was Sunnah, ia memuji nasab Ba'alawi. Yang harus dicari tahu adalah kenapa ia memuji. Nah, ini namanya kajian penelitian, teman-teman. Ada pertanyaan-pertanyaan argumentatif di sini. Apakah ia memuji setelah melakukan penelitian dan pengajian yang detail tentang nasab Ba'alawi, atau karena hal lain? Misal karena ia punya guru, teman atau kolega dari Ba'alawi. Setelah penulis telaah, ternyata ia memuji nasab Ba'alawi bukan karena ia meneliti nasab tersebut, tetapi karena ia bergaul dengan sebagian mereka yang penuh akhlak mulia. Selain itu, ia menemukan dari kitab-kitab karya Ba'alawi yang menurutnya penuh dengan huda atau petunjuk. Di samping itu, ia saling berkirim surat dengan mereka dan mendapat balasan dengan bahasan yang penuh kelembutan dan ketawaduan. Jadi ia memuji nasab Ba'alawi bukan karena penelitiannya, tapi karena hal lain selain itu, yaitu memuji orang-orang dari nasab Ba'alawi ini yang berakhlak mulia. Nah, kita merujuk atau kita ketika memandang nasab Ba'alawi, orang-orang dari klan Ba'alawi yang berakhlak mulia, yang soleh, yang alim, yang cerdas, itu banyak sekali. Jadi jangan dicampur adukan dengan kaitan nasab ini. Jadi yang dikaji di sini adalah tentang mata rantai, begitu ya. Kira-kira begitu, teman-teman. Nah, kemudian dapat ditambahkan pula bahwa ia mendapatkan banyak referensi untuk kitab-kitab yang ditulisnya tersebut dari koleganya yang seorang ulama Ba'alawi, ia bernama Habib Zainal Abidin Al-Jumalail. Habib tersebut meminjamkan 2 buah kitab karya kakeknya yang berjudul Rohatul Arwah Bizikril Fattah dan beserta hasyiahnya ya. Jika Syekh Yusuf An-Nabhani berkesimpulan bahwa nasab Ba'alawi adalah sahih dilihat dari akhlak para Ba'alawi yang baik, maka demikian pula sebaliknya. Tidak bisa disalahkan jika ada orang yang menyatakan nasab Ba'alawi batil karena ia berjumpa dengan klan Ba'alawi yang akhlaknya tidak baik walau tanpa penelitian. Berarti ini nyinggung soal netizen ya. Soal netizen itu kan banyak sekali yang menyematkan ini bukan Habib berdasarkan akhlaknya gitu. Ada juga orang yang menyematkan ini Habib berdasarkan akhlaknya, yaitu itu sebanding. Tapi ini soal penelitian, hal lain begitu. Maka penulis berkesimpulan yang dinyatakan oleh Syekh Yusuf An-Nabhani tentang sahihnya nasab Ba'alawi tersebut termasuk dalam bab husnul dzan saja.
kepada yang ada waktu untuk menelaah, silahkan menelaah kitab Syekh Yusuf An-Nabhani. Ini berarti sudah buka-bukaan, sudah belak-belakannya. Bisa diartikan ya, kalau ingin mengatakan penelitian ini berdasarkan Syekh Yusuf An-Nabhani ini berdasarkan husnudzon, ya silakan melakukan penelitian sendiri seperti itu ya. Bukan hanya mengatakan ini Syekh Yusuf An-Nabhani mengatakan Ba'alawi atau Ubaidillah ini tersemat kepada Ahmad Al-Muhajir, cuma sekadar itu, tapi lampaui itu dengan melakukan penelitian gitu. Nah, karena apa Syekh Yusuf An-Nabhani ini melakukan pujian atau menuliskan syair-syair, itu harus ditelaah begitu ya. Ditambah pula dalam biografinya, ia disebut mempunyai 2 guru dari klan Ba'alawi, yaitu Habib Ahmad Hasan Al-Attas dan Habib Husain atau Habib Hasan, maksudnya Habib Hasan ya, bin Muhammad Al-Habsyi. Kemudian kita berpindah kepada Ibnu Hajar Al-Haytami. Ibnu Hajar Al-Haytami dikatakan menyebut silsilah Ba'alawi sampai kepada Rasulullah, benarkah? Dalam kitabnya Sabat Ibnu Hajar Al-Haytami, Ibnu Hajar menyebutkan sanad lubsul khirqah, yaitu tanda ijazah dalam tarikat dengan menyematkan semacam kain kepada seorang murid. Ibnu Hajar Al-Haytami menjelaskan bahwa salah satu sanad dalam lubsul khirqah yang dimilikinya adalah dari Imam Abu Bakar Al-Idrus, di mana sanad itu bertaut kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Ar-Rifai, As-Suhrawardi dan lain-lain. Di dalam kitab itu pula Ibnu Hajar mengutip perkataan Abu Bakar Al-Idrus bahwa ia memiliki sanad lubsul khirqah yang menyambung kepada Rasul melalui ayahnya terus ke kakeknya sampai kepada Rasul. Ini dapat dilihat di dalam kitab Al-Isbat atau As-Sabat Ibnu Hajar Al-Haytami halaman 212 sampai 213. Jadi bukan Ibnu Hajar menetapkan bahwa nasab Ba'alawi tersambung kepada Nabi Muhammad SAW, tetapi ia hanya mengutip ucapan Syekh Abu Bakar Al-Idrus. Kemudian kita berpindah lagi kepada Murtadha Az-Zabidi. Salah satu andalan pembela nasab Ba'alawi adalah kitab Ar-Raudhul Jali yang dikarang oleh Syekh Murtadha Az-Zabidi. Dikatakan bahwa seorang ulama besar, pengarang kitab Syarah Ihya Ulumuddin, telah menetapkan nasab Ba'alawi tersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Benarkah? Syekh Murtadha Az-Zabidi mengarang kitab Ar-Raudhul Jali atas perintah gurunya yang bernama Habib Mustafa bin Abdurrahman Al-Idrus. Lihat Ar-Raudhul Jali halaman 13. Ketika ia diperintahkan itu, ia masih berumur 20 tahun. Itu dapat dilihat di dalam halaman 12 ya. Dikatakan oleh muhakkik Syekh Arif Abdullah Ghani atau Syekh Arif Abdul Ghani bahwa ketika itu Habib Al-Idrus tersebut datang menemui Az-Zabidi di Taif tahun 1166 Hijriah dan tinggal di sana selama 6 bulan. Ini dapat ditelisik di dalam halaman 16. Dari situ kita dapat menyimpulkan bahwa penulisan nasab itu sejatinya adalah pesanan gurunya, dan bahan-bahan penulisan tentang Ba'alawi pun kemungkinan besar berasal dari riwayat gurunya tersebut. Jadi hujah bahwa seorang ulama besar yang bernama Imam Az-Zabidi mengesahkan nasab Ba'alawi pun menjadi rancu. Apakah benar bahwa Imam Az-Zabidi menulis sesuai keilmuannya pada saat itu atau sesuai data yang disiapkan oleh gurunya tersebut? Kemudian Syekh Mahdi Ar-Raja'i ini yang juga sudah dibantah di dalam tulisannya Kiai Haji Maduddin yang terbaru ya teman-teman ya. Nah, Syekh Mahdi Ar-Raja'i, ulama kontemporer, adalah salah satu ulama yang menulis nama Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa dalam kitabnya Al-Mu'qibun. Ia menulis bahwa anak Ahmad bin Isa berjumlah 4 orang, Muhammad, Ali, Husain, dan Ubaidillah. Bahkan beberapa hari lalu ia sampai mengirimkan selembar surat yang menyatakan nasab Ba'alawi tersambung kepada Ahmad bin Isa. Siapakah beliau? Beliau adalah ulama nasab yang bekerja di Yayasan Nasab yang didirikan oleh Syekh Al-Mar'ashi An-Najafi yang wafat 1411 Hijriah. Penulis meneliti dari mana ia mencantumkan nama Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa. Karena dalam kitabnya Al-Mu'qibun ia tidak menjelaskan dari mana pengambilannya. Setelah penulis teliti, maka penulis mendapatkan titik terang bahwa Syekh Mahdi Ar-Raja'i mendapatkan nama Ubaidillah ini dari catatan Syekh Al-Mar'ashi sendiri, yaitu pendiri yayasan di mana ia bekerja. Catatan itu terdapat dalam footnote kitab Tahdzibul Hada'iqil Albab karya Al-Amili yang wafat 1138 Hijriah yang ditahqiq oleh Syekh Mahdi Ar-Raja'i. Dalam kitab itu nama Ahmad disebut tidak mempunyai anak bernama Ubaidillah. Artinya ini Imam Ar-Raja'i ini mentahqiq sendiri dan mencantumkan nama Ubaidillah, yang padahal kitab yang ditahqiq itu tidak mencatat nama Ubaidillah. Begitu. Nah, di sini namun pentahqiq Syekh Mahdi Ar-Raja'i itu membuat footnote bahwa Syekh Al-Mar'ashi mencatat nama Ahmad mempunyai anak bernama Ubaidillah.
Lalu siapa Syekh Al-Mar'ashi? Syekh Al-Mar'ashi nama lengkapnya adalah Syekh Syihabuddin Al-Mar'ashi An-Najafi. Ia adalah murid seorang Habib keturunan Ba'alawi yang bernama Habib Muhammad Aqil Al-Alawi Al-Hadrami, mengarang kitab At-Tabul Jamil. Ini dapat dilihat di dalam kitab Tahdzib halaman 278. Sebetulnya soal yang semacam ini sudah disindir oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman sendiri, bahwasanya kitab-kitab yang ditahqiq dari kalangan Ba'alawi itu mesti ada kejanggalan. Itu kata Kiai Imaduddin Utsman di dalam tulisan-tulisan yang pernah saya bahas ya. Ini adalah berupa contoh di mana ulama-ulama yang mencantumkan nama Ubaidillah sebagai anak Ahmad selalu ada hubungan emosional dengan klan Ba'alawi. Sebelum penulis akhiri artikel ini, ada hal yang ingin penulis sampaikan terkait pernyataan sebagaimana kalangan bahwa signifikasi, konfirmasi kitab nasab sejaman tidak diperlukan, dan persyaratan konfirmasi kitab sejaman yang penulis tulis dalam buku menakar menyalahi para ahli nasab. Penulis akan menukil ucapan seorang ahli nasab yang masih hidup dari Hijaz. Ia adalah Sayyid Ibrahim bin Mansur. Dalam kitabnya Al-Ifadah ia menyatakan, ammal adillatu, bahwasanya dalil-dalil ala anna da'wal mutaakhirina, pengakuan orang-orang kekinian, orang-orang mutaakhirin, minat tabariyina, dari kaum-kaum tabariyah, lin nasabil Husainil Al-Alawi, kepada nasab Al-Husain Al-Alawi, hadisatun, itu adalah pengakuan yang baru, la aslalaha, yang tidak memiliki pokok dasar. Kenapa? Karena inna kutubat tarawihi atau anna kutubat tarawihi, kitab-kitab tarikh al-muqaddimati yang dulu-dulu itu, lam tarfa nasabat tabariyina, itu tidak mengangkat nasab tabariyah ila nasabil Husainil Al-Alawi, tidak mengangkat kepada nasab Al-Husain Al-Alawi. Jadi di sini jelas klan Ba'alawi menurut ahli nasab internasional Hijaz ini atau ulama nasab Hijaz yang bernama Sayyid Ibrahim bin Mansur tidak mencatat nama Alawi sebagai keturunan atau sebagai putra Ahmad Al-Muhajir. Tidak mencatat klan Ba'alawi atau dari Ubaidillah kepada Ahmad Al-Muhajir. Perhatikan, Sayyid Ibrahim bin Mansur yang menyatakan nasab kaum Tabariyah di Mekah tidak tersambung dengan nasab Al-Husaini. Ia menyimpulkan berdasarkan kitab-kitab tua yang menyatakan bahwa nasab kaum Tabariyah ini terputus. Padahal kaum Tabariyah ini dikenal pada abad 14 sebagai keturunan Nabi yang derajat kemasyhurannya sudah istifadoh. Bahkan sebagai ulama, misalnya Qadhi Ja'far Libani Maki menyatakan ia telah qat'i sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Ini dapat dilihat di dalam kitab hadis Syujun halaman 94. Tetapi ketika diteliti, ternyata kemasyhuran pada masa sekarang tidak menjamin ketersambungan nasab ini berdasarkan kesaksian kitab-kitab tua. Bahkan kaum Tabariyin ini disimpulkan baru mengaku sebagai keturunan Nabi pada abad ke-9. Artinya di abad ke-9 itu setelah diinterpretasi Habib Ali As-Sakron. Begitu ya, di mana Habib Ali As-Sakron ini juga mengutip Imam Al-Jundi Al-Janadi atau Al-Jundi ya, yang mencantumkan nama Abdullah yang kemudian diinterpretasi oleh Habib Ali As-Sakron sebagai Ubaidillah. Di situ pokok persoalannya. Sementara pada abad 5, 6, 7, 8 nasab ini majhul. Sama peristiwanya seperti nasab Ba'alawi. Penulis Imaduddin Utsman Al-Bantani. Itu teman-teman kira-kira yang dapat saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi